warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Hirdiansyah. NIM 2021-01-103 dari program studi S1 Ilmu Gizi. Pada praktikum kali ini saya akan mempraktikkan tata cara penyimpanan bahan segar, yaitu daging. Pada kali ini ada 3 sampel, yaitu yang pertama daging sapi yang disimpan pada suhu beku atau chilling, yang kedua pada suhu dingin atau chilling, yang ketiga yaitu pada suhu ruang. Ketiga sampel ini dikemas dalam kantong plastik dan tanpa pengemas. Selanjutnya saya akan memasukkan sampel yang pertama, yaitu disimpan pada suhu beku. Yang kedua yang akan dimasukkan pada suhu dingin atau chilling. Sebelum dilakukan penyimpanan, kondisi daging yang berkualitas baik menunjukkan warna yang merah segar alami, memiliki bau yang khas daging sapi, teksturnya yang kenyal namun padat, serat halus, dan memiliki sedikit lemak berwarna kuning. Dengan komposisi kimia, pada daging sapi, komponen terbesarnya yaitu berupa air sebesar 65-80%, lemak 1,3-13%, protein 16-22%, seperti sarkoplasma 40%, miofibril 50%, dan saturoma 10%, dengan karbohidrat bentuk glikogen 0,5-1%, mineral dan vitamin yang terdapat pada daging yaitu seperti vitamin B kompleks terdiri dari B1, B2, niacin, B6, dan B12, sedangkan mineral terdiri dari besi dan zinc. Setelah dilakukan penyimpanan selama 24 jam, terjadi perubahan pada masing-masing sampel yang disimpan pada suhu yang berbeda-beda. Untuk yang disimpan pada suhu 20-35 derajat Celcius atau suhu ruang, mengalami perubahan warna menjadi coklat pucat keunguan, bau menjadi tidak sedap atau busuk, dan teksturnya menjadi tidak kenyal dan berlendir. Dikarenakan pada populasi jamur dan bakteri tumbuh optimum pada suhu kamar, keberadaannya mengubah komposisi kimia daging menjadi busuk dan mengeluarkan gas pembusukan. Yang kedua, sampel yang disimpan pada suhu dingin 5-7 derajat Celcius mengalami perubahan warna menjadi merah pucat, baunya menjadi tidak segar seperti awal, teksturnya tidak kenyal dan mulai lunak. Dikarenakan bakteri dan jamur masih dapat tumbuh meskipun tidak secepat pada suhu ruang. Yang terakhir yaitu daging yang disimpan pada suhu beku atau 0,4 derajat Celcius mengalami perubahan warna menjadi merah hati dan baunya seperti daging seperti biasa. Untuk teksturnya masih baik atau kenyal. Dikarenakan daging yang disimpan pada freezer tetap dapat ditumbuhi jamur, tetapi kondisinya tidak aktif sehingga tidak mengubah komposisi kimia daging. Selanjutnya yaitu pengamatan pada daging setelah mengalami proses pemasakan. Masing-masing lama pemasakan yaitu 5 menit. Metode pemasakan yang digunakan yang pertama yaitu metode pengukusan, yang kedua yaitu perebusan, yang ketiga penggorengan, dan yang terakhir yaitu pemanggangan. Untuk daging yang dilakukan metode perebusan terjadi perubahan warna menjadi coklat keabu-abuan, baunya seperti biasa dan teksturnya kenyal sedikit mengkerut. Yang kedua yaitu metode perebusan, terjadi perubahan warna menjadi coklat keabu-abuan, baunya seperti biasa, untuk teksturnya kenyal dan mengkerut. Yang ketiga yaitu metode penggorengan, terjadi perubahan warna pada daging menjadi coklat kehitaman,
baunya menjadi gurih, untuk tekstur menjadi keras dan kering. Dan untuk yang terakhir yaitu dilakukan metode pemanggangan, terjadi perubahan warna pada daging menjadi merah kecoklatan, baunya sedap, teksturnya kenyal dan sedikit kering. Selanjutnya, perubahan warna daging yang disimpan pada suhu yang berbeda-beda disebabkan karena mioglobin otot bereaksi dengan oksigen. Daging yang busuk akan berwarna keunguan dikarenakan mioglobin telah tereduksi, dan perubahan warna daging yang sudah mengalami pemasakan berubah menjadi coklat keabu-abuan karena oksidasi methmioglobin dan kerusakan globin saat memasak. Penyimpanan yang terlalu lama akan menurunkan daya ikat air dan menaikkan nilai pH, yang mengakibatkan perubahan struktur kimia pada daging. Dan untuk kesimpulan, penyimpanan daging yang paling baik yaitu daging disimpan dalam keadaan terkemas dengan kantong plastik karena meminimalisir cemaran mikroba dan jamur pembusuk. Dan suhu yang terbaik disimpan pada suhu beku karena bakteri dan mikroba pertumbuhannya akan terhambat pada suhu kurang dari 4 derajat Celcius.